Akhirnya bangun. Bab 644. Arila. Carson bersemangat untuk meraih tangan Arila. Kali ini, Carson dapat 100% yakin bahwa ini bukan ilusi yang telah dia sendiri pikirkan. Arila benar-benar menanggapi Carson. Arila, jangan khawatir. Mari kita lakukan perlahan. Bangun perlahan. Carson sangat senang sampai tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seperti orang bodoh. Memahami itu dia tidak mau kehilangan Arila. Butuh banyak kerja keras, seperti menunggu ribuan tahun. Dengan harapan siang dan malam, akhirnya perlahan membuka mata. Tetapi karena Arila terlelap terlalu lama, matanya hanya terbuka sedikit, dan Arila tidak melihat Carson. Arila seperti merasakan sinar matahari yang kuat, cahaya menembus matanya. Air mata tidak terkendali dan Arila secara naluriah menutup mata. Arila, jangan khawatir. Aku akan menarik Gordon. Kau berkedip lagi. Arila sedikit aksi. Carson tahu apa yang terjadi pada Arila. Cepat-cepat menarik Gordon, menutup pintu. Melihat ketika cahaya di ruangan itu gelap, ia kembali kepada Arila. Arila, kau coba membuka mata dan mencoba lagi. Arila membuka matanya lagi perlahan. Tetapi karena cahaya di ruangan itu terlalu gelap, dia tidak bisa melihat Carson yang dekat. Arila, kau harus beradaptasi untuk sementara waktu dan melihat apakah itu bisa lebih baik. Suara gugup Carson terdengar di telinga Arila, dan setiap nada sulit untuk mendengar apa yang Carson pedulikan tentang Arila. Carson membuka mulut, tetapi masih tidak bisa mengeluarkan suara. Artinya, kedipan mata Arila sangat kecil, terlalu lelah untuknya. Arila berpikir dalam hati, bagaimana bisa menjadi sangat tidak berguna? Bagaimana bisa khawatir tentang Carson? Tetapi bagi Carson, itu adalah kabar baik. Tidak dapat berbicara untuk sementara waktu. Apa hubungannya? Arila, tidak perlu dipikirkan. Mari perlahan-lahan pulih. Carson membungkuk dan dengan pelan mencium kening Arila. Pada saat ini, hati Carson sangat bersemangat. Menunggu selama 3 bulan dalam kekecewaannya hari demi hari. Arila bangun secara ajaib. Apalagi yang bisa membuat Carson lebih baik dari ini? Carson mengatakan bahwa itu tidak masalah. Carson bahkan lebih cemas karena tidak ingin Arila terus bersedih untuknya. Arila bergerak dan mencoba duduk. Tetapi karena terlalu lama tertidur, kondisi fisiknya terlalu buruk dan Arila hanya dapat berbaring. Arila, kita tidak terburu-buru. Carson memegang wajah Arila dan berkata lagi, aku akan membiarkan dokter datang dan melihatmu. Tidak bisa mengatakan apa-apa, Carson secara alami menunggunya untuk menjawab dan memanggil beberapa dokter siaga. Arila bangun, benar-benar keluar dari bahaya. Para dokter melihat situasi ini dan mereka semua menghela napas lega. Dan wajah mereka menunjukkan senyuman yang sudah lama tidak terlihat.
Ini berarti bahwa kepala yang mereka taruh di tangan mereka akhirnya dapat diletakkan di leher mereka. Dan mereka tidak harus bangun karena mereka tidak dapat bangun. Setelah berkata-kata sebentar, dokter memberi Arila makanan hanya dengan menyuntikkan nutrisi dan sebagainya. Setelah dokter pergi, ketika Arila membuka matanya, berpikir untuk menyentuh perutnya. Namun, tangan baru saja bergerak, Carson meraihnya, dan kilatan cahayanya melintas sedikit kesakitan, lalu berkata, "Arila, jangan berpikir tentang apapun. Kau berbaring saja." Arila menatap Carson. Kelihatannya Carson tampak sangat lelah. Melihat penampilannya itu, hatinya juga merasa sakit. Pencegahan Carson membuatnya mudah untuk memahami bahwa persepsi mengenai cederanya pada saat itu harusnya benar. Dan anak mereka telah pergi. Arila selamat, tetapi anak mereka sudah tiada. Hidungnya sakit, air matanya mengalir seperti mutiara, dan hatinya sakit seperti seseorang yang memegang pisau untuk menikamnya. Arila, kau masih memilikiku. Kita masih punya Arila kecil. Ketika melihat bahwa Arila baru saja bangun, Arila bahkan sampai kehilangan air mata. Carson ingin mengatakan padanya bahwa tidak masalah jika anak mereka pergi. Mereka masih bisa memiliki anak lain. Namun, Carson mengatakan bahwa dia tidak bisa memberitahukan Arila karena tahu betapa bahagianya dia ketika tahu bahwa Arila mengandung anak kedua. Arila tidak pernah mengatakan apa-apa, tapi Carson tahu apa yang Arila pikirkan. Karena itu ketika Arila mengetahui bahwa telah mengandung anak kedua, Arila diam-diam bersumpah untuk melindungi anaknya. Ingin anak-anaknya datang ke dunia seperti anak-anak biasa. Arila akan tinggal bersama anak-anaknya dan melihatnya tumbuh. Sekarang anak itu hampir terbentuk di dalam perutnya. Tetapi karena kecelakaan, anak itu pun luruh. Bagaimana mungkin dia tidak merasa buruk? Carson tidak tahu harus berkata apa, dan tahu bahwa tidak ada gunanya untuk mengatakan apa-apa. Carson hanya menyuruh Arila untuk berada dalam pelukannya dan memberitahunya dengan praktis bahwa Carson akan selalu bersamanya. "Carson, aku minta maaf. Ini tidak baik untukku. Aku belum bisa untuk melindungi anak-anak kita." Akhirnya Arila bisa membuat suara, tetapi karena tidak berbicara lama, setelah cedera, suaranya serak dan merasa buruk. "Arila, kau tidak perlu untuk meminta maaf kepadaku. Aku tidak pernah menyesal untuk itu," kata Carson dengan sangat arogan. Untuk mengatakan bahwa orang yang menyesal haruslah Arila. Jika Carson tidak melindunginya, Arila akan terluka dan anak-anak mereka akan pergi. Dalam kehidupan ini, hal paling menyebalkan yang Arila katakan adalah Arila berbicara kepada Carson dan meminta maaf. Tapi air mata Arila mengalir dengan deras. Arila tidak melindungi anak-anak mereka. Karena kegagalan Arila untuk membiarkan bayinya melihat matahari di dunia. "Tidak, jika kau suka anak-anak, kita bisa memiliki di masa depan," kata Carson.
Karena Arila pada saat kecelakaan, Arila melihat bahwa telah mengeluarkan banyak darah. Dan ketika melihat bahwa anak itu menghilang dari perutnya, tetapi Arila tidak dapat melakukan apa-apa. Bersumpah bahwa Arila tidak akan pernah bisa menderita rasa sakit seperti itu dalam hidupnya. Carson, Arila menangis dan menyeka air matanya di baju putih Carson. Arila, kau masih memiliki aku. Carson menepuk punggung Arila, dan ini adalah kalimat lain. Carson sekali lagi menekankan bahwa Arila tidak sendirian. Arila tidak berbicara tentang apapun. Arila menangis di pelukan Carson. Sepertinya Arila harus melampiaskan rasa sakit karena kehilangan anaknya. Arila menangis dan tertidur di pelukan Carson, dan tangisannya pun berhenti. Carson kemudian mendorong Arila menjauh dari lengannya. Dengan lembut membelai air mata di matanya dan menundukkan kepala mencium dahi Arila. Sampai saat ini, Carson benar-benar percaya bahwa apa yang terjadi sore ini bukanlah fantasinya. Arila benar-benar bangun dan kembali ke sisinya.